Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa saat ini saya masih diberi kesempatan untuk beramal kebaikan dan diberi umur panjang. Alhamdulillah saya nikah dengan ibu ini tanggal 13 Mei 1963, jadi sudah 62 tahun terakhir. Dan alhamdulillah waktu ngantenanya saya guru agama SD dan naik sepeda ontel. Belum punya rumah, belum punya apa-apa, diberi kamar oleh orang kaya, Haji Muhtarom, diberikan. Alhamdulillah. Kemudian pelan-pelan saya berusaha dengan ikhlas mengajar agama di sekolah dasar. Kemudian Bu Amir dilatih, dididik sama Mbak Yunya kakaknya, yaitu belajar di dagang di pasar Klewer. Alhamdulillah saya mengajar dari sekolah dasar 3 tahun, kemudian saya dinaikkan mengajar di Sanawiyah 3 tahun, termasuk Profesor Dr. Zainal Arifin Atran, itu dulu murid saya di Al-Islam, sekarang sudah guru besar. Alhamdulillah dari guru Sanawiyah saya sambil kuliah. Jadi saya sambil kuliah, sambil mengajar. Alhamdulillah setelah lulus sarjana hukum, saya mengajar agama di SMA Negeri Margayudan 4 tahun. Setelah itu saya diangkat asisten dosen di UI dan UNU. Kemudian 2 tahun, kemudian saya diangkat sebagai dosen di Universitas 11 Maret 4 tahun kira-kira. Alhamdulillah setelah saya Lemhanas tahun 80, saya, ini sejarah singkatnya, saya Lemhanas Jakarta. Setelah lulus saya diperbantukan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari 80 sampai pensiun 2004. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah amanat anak kandung 14, dan alhamdulillah cucu kurang lebih sudah 50 lebih, kurang lebih. Buyut sudah 2, hampir 3. Ini saya syukuri. Lain syakartum lazidanakum. Siapa pandai bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan. Walin kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan berikan azab, siksa yang pedih. Untuk itulah kepada umat Islam pada umumnya, khususnya anak cucu saya Bani Amir ini, supaya meneruskan perjuangan orang tua, meneruskan saya juga perjuangan bapak kandung saya Kiai Sajadi di Pucuk. Dia mengajar dakwah sampai meninggal, tetap dia berdakwah dan mengajar. Ini saya tiru perjuangannya, saya teruskan. Kemudian setelah saya umur sekian, sekarang
83 tahun. Nanti April 2001 sudah 84 tahun. Ini supaya anak cucu saya ini diberi oleh Allah umur panjang supaya berusaha dan berdoa. Pengurus Yayasan Pondok Ngeruki itu 17 orang, yang sudah mati meninggal 16 orang, tinggal 1. Saya sebagai ketua pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min di Ngeruki ini. Oleh karena itulah nanti saya kalau dipanggil Allah, tugas anak saya itu habis sholat mendoakan orang tuanya. Kalau bapak ibu sudah dikubur, itu tinggal saya hanya didoakan saja kepada anak saya. Doa itu permohonan. Insya Allah kalau orang mati itu putus amalnya. Putus amalnya kecuali yang pertama sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh solihah mendoakan, kemudian yang ketiga setelah amal soleh ilmu yang bermanfaat. Untuk itulah anakku saya, Nabi mengatakan khairun nas ahsanul khuluqan, supaya manusia yang baik akhlaknya. Khairun nas man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Siapa orang yang paling baik itu yang belajar Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, ngerti maknanya, lalu diamalkan dan diajarkan. Untuk itulah malam minggu anak cucu Bani Amir terus pengajian terus, itu diteruskan sampai syukur hafal Quran 30 juz. Kalau tidak ya punya usaha. Untuk itulah saya kepingin sekali ngimpi supaya anak cucu saya itu ada yang lulusan Madinah sehingga menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris dan memahami Quran dan mengamalkannya. Ini kalau bisa usahakan supaya punya anaknya, cucu saya ini ada yang lulusan Madinah atau Mulqura Mekah atau Al-Azhar di Mesir. Ini harapan saya menjadi ulama besar untuk meneruskan perjuangan keluarga Bani Amir. Untuk itu saya harapkan kepada Arsadani dan istri yang baru beberapa hari ini nikah, ini saya sarankan yang pertama, ngantenan itu masanya masa romantis, serba seneng, masa romantis. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, bukan romantis lagi, masa idealis. Jadi sudah pikirkan bagaimana anaknya supaya bisa menjadi anak yang soleh-solehah, jadi harus dipondokkan, disekolahkan. Kalau sudah tua seperti saya ini, itu sudah bukan romantis, bukan idealis, tapi neo-romantis. Jadi sudah ya, jadi kalau ke sekolah kadang-kadang dituntun, gitu, sudah mana-mana. Jadi kalau pagi belikan jenang, apa maunya kira-kira begitulah. Jadi sudah neo-romantis, jadi seperti anak muda lagi. Jadi sudah tua-tua, 83 tahun, ibu sudah 75 tahun. Ini saya kawin dulu umur selawe, umur seperti Nabi. Istri saya, Bu Amir ini, Mbak Amir Putri ini sudah baru umur 17 tahun. Tapi alhamdulillah, karena ngerti agama semua, lulusan Mualimah Jogja, NDM Solo, dan saya juga lulusan S1 UII, Fakultas Hukum, S2 di Gajah Mada, sehingga saya juga pernah di Fakultas Syariah. Oleh karena itu saya juga sak mampu saya selalu dakwah Islamiyah, dan saya sengaja yang meneruskan mengajar di UI yaitu anak saya Muhammad Ridho. Dia sekarang sudah S3, sudah lulus teorinya, tinggal pendadarannya, disertasinya. Untuk itulah saya harapkan kepada Arsadani khususnya, ini sudah kerja semua, istri sudah pegawai negeri, suaminya di Semarang. Saya usulkan bagaimana nanti punya rumah atau nyewa dulu,
usahakan lingkungannya baik, dekat masjid terutama, kalau bisa berjamaah 5 waktu, itu kunci surga. Untuk itulah kalau bisa usahakan kalau punya rumah itu lingkungannya orang-orang Islam yang baik-baik, syukur dekat masjid. Orang itu kalau dekat masjid itu jamaahnya kopen. Saya sejak kecil juga di pucuk itu bapak saya imam masjid dan mubalik, dan saya selalu dituntun ke masjid, sehingga alhamdulillah sejak kecil sudah dari daiyah sekolah rakyat sudah dilatih di masjid terus. Setelah itu mondok di Solo, di Mangkuyudan pernah, dan di Jamsaren, di Al-Islam itu juga di masjid kamar saya, sehingga alhamdulillah jamaah 5 waktu sampai sekarang saya jaga terus. Sebab apa? Besok di akhirat itu amal yang diperiksa Allah itu pertama sholat. Kalau sholatnya baik, khusus dan benar, maka lainnya akan katut baik semua. Untuk itulah anak saya supaya menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Untuk laki-laki di masjid, perempuan bisa di rumah, ke masjid juga boleh. Untuk itulah harapan saya supaya keluarga Arsadani nanti, saran saya, carilah rumah atau sewa atau beli atau buat yang lingkungannya baik. Jangan lingkungannya orang yang jelek-jelek. Ini akan berpengaruh sekali. Kemudian setelah punya rumah, kerjamu, hasil gajimu supaya hati-hati, supaya disyukuri, dan 2,5% disisihkan sebagai zakatnya, kumpulkan itu nanti sebagai membersihkan hartanya. Bab orang itu besok kalau sudah mati itu yang ngantar kubur 3 orang, 3 macam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli waris ngantarkan hartanya, mobil kalau punya ngantarkan, dan amalnya. Kalau sudah nanti masuk kubur ditimbuni tanah, maka wayab wahidun, sing ikut mayit hanya satu, yaitu amalnya. Rumah ini, mobilnya semua akan ditinggalkan, tidak akan dibawa. Untuk itulah anak saya supaya kaya boleh, tapi kaya itu bukan ukurannya bukan rumah bagus dan harta banyak. Nabi mengatakan laisal ghina an kasril arad walakinnal ghina nafs. Kaya itu sebenarnya kaya hati, kaya jiwa itu yang kaya sebenarnya. Kalau hanya kaya rumah, pangkat dhuwur dan sebagainya itu adalah penipuan. Itu hanya sendau gurau sebentar saja. Oleh karena di Jakarta banyak orang jadi menteri, jadi ketua DPR, jadi gubernur, jadi ini, akhirnya apa? Padahal kaya, hebat, tapi nyatanya masih kurang terus, sehingga korupsi di mana-mana, sehingga banyak orang gede-gede hidupnya tidak tenang, hidupnya melarat, dan karena korupsi dan di penjara tempatnya. Oleh karena itulah kalau bisa ya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kaya di dunia, kaya di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ini tidak gampang, ujiannya banyak. Untuk itulah kepada Arsadani yang baru masa romantis, nanti supaya betul-betul bekerja dengan jujur, dengan ikhlas, jangan sampai makan hak orang lain, jangan sampai mengganggu harta orang lain, supaya disyukuri. Kalau bisa usahakanlah halal thayyiban, kayak orang yang makan harta yang halal dan baik. Ini harapan saya. Oleh karena itulah Arsadani nanti kita kalau sudah tua pasti mati. Kapan tidak ngerti. Muda mati ada, tua umurnya panjang ada. Jadi oleh karena itu kita coba mohon pada Allah supaya diberi umur panjang tapi amalnya baik. Coba ditiru keduanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allahumma tawil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina bisihati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Amin. Sama itu saya anjurkan berkali-kali supaya doa itu banyak sekali. Beli buku doa-doa yang mustajabah. Antara lain Sayyidul Istighfar itu saya ulang-ulang supaya itu dihafalkan betul. Dan siang dibaca sekali, malam sekali. Rajanya doa. Siapa membaca Istighfar itu kalau malam baca, siang meninggal, ditulis malaikat ini ahli surga. Kalau kita baca siang, malamnya meninggal dunia, ditulis malaikat ini ahli surga. Oleh karena itulah tiap-tiap saya pengajian di mana-mana saya anjurkan supaya membaca Sayyidul Istighfar, rajanya doa. Sekarang tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sholaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Tulis besar kalau hafal ditempelkan dekat kamar belajar atau dekat kasur sehingga setiap mau tidur dibaca sekali saja. Kalau siang habis tidur baca sekali. Ini saran saya. Oleh karena itu saya ini sudah banyak membuat buku-buku supaya anak saya nanti supaya punya buku saya itu untuk dibaca. Jadi buku saya itu ada yang banyak jawab, ada yang doa, ada yang macam-macam. Jadi ini supaya dimiliki, diteruskan, dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Untuk itulah saya tidak banyak memberikan pengajian, hanya pesan saya supaya kita ini, Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masatum bima kitabullah wa sunnatan nabi. Nabi bersabda, aku wariskan, aku tinggalkan dua perkara. Kalau umatku berbuat dua perkara, dijamin tidak tersesat, dijamin bahagia dunia akhirat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sumber pokoknya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itulah anak saya supaya betul-betul belajar Al-Quran, difahami artinya dan diamalkan di samping Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, yang dhaif ditinggalkan, yang maudhu, yang palsu juga ditinggalkan. Cari yang sahih saja. Ini demikianlah pengajian pokok saya. Jadi anak cucu saya supaya betul-betul belajar dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai yang lain itu hanya tambahan saja. Meskipun pangkatnya profesor, dokter, tetapi tidak ngerti Quran dan Sunnah Rasul, itu orang rugi. Besok di akhirat akan menyesal sekali. Kalau bisa ya profesor yang ngerti Quran, hafal Quran, Sunnah Rasul diamalkan, itu namanya orang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan pesan saya kepada pengantin baru Arsadani dengan istrinya, sekali lagi
saya adalah tempat tinggal yang lingkungannya baik, syukur dekat masjid. Yang kedua, gajinya dikumpulkan, dihati-hati, sebagian dipinggirkan, disingkirkan 2,5%. Itu untuk zakat mal, zakat fitrah, zakat untuk sedekah dan sebagainya. Jadi membiasakan senang bersedekah. Orang sedekah itu Allah akan melipatkan gandakan pahalanya dan tidak dikurangi harganya, malah ditambah terus. Untuk itulah saya Mbah Putri ini juga senang sedekah kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang tua-tua yang sholat jamaah itu selalu saya berikan sedekah sehingga dia mendoakan kita supaya diberi rezeki lebih banyak lagi. Demikian harapan saya kepada teman dan sekalian, khususnya Arsadani dan istrinya, supaya disyukuri. Apalagi saya dengar istrinya lulusan Pondok Assalam. Pondok Assalam itu saya termasuk pendiri. Dulu saya dengan Pak Dalari bimbing Pondok Assalam pertama kali masih kecil. Sekarang sudah besar karena ekonominya cukup, sehingga keluarga Dahlan Marzuki itu membuat pondok dan diwakafkan, dan sekarang menjadi pondok yang cukup besar. Untuk itulah saya tidak banyak memberikan nasihat, cuma sekali lagi supaya kita berpedoman Quran Sunnah, diamalkan dan pelajari, supaya kita ini dunianya diberi rezeki yang halal dan cukup, dan diamalkan dan disedekahkan, sehingga kita ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah tambahan saya, pengajian saya, dan insya Allah lain waktu bisa ditambah lagi. Karena apa? Kita sudah tua itu kadang-kadang banyak lupa. Banyak dulu waktu mondok di Mangyudan banyak surat-surat ayat-ayat hafal, sekarang sudah boleh katakan tinggal sedikit sekali yang masih ini. Kalau saya, karena penyakit saya diabetes, termasuk asam urat, dan juga masih jalan rasa berat. Oleh karena itulah saya siap dipanggil Allah sewaktu-waktu. Oleh karena itu saya meninggal, nanti dikubur saya minta di Karyoso dekat Sujoko, adik ipar saya. Jadi di Karyoso itu ada Pak Haji Parno, itu toko santri itu wakaf tanah kurang lebih 1 hektar untuk penguburan, untuk yaitu makam khusus orang sholat. Ditulisi kuburan ini adalah khusus untuk orang sholat, yang tidak sholat tidak boleh, karena tidak satu berarti kafir. Untuk itulah semua yang dikubur sana adalah orang yang sholat. Untuk itulah terserah nanti di mana saja, yang penting kita amal kita baik. Demikian kepada anak cucu saya, terus jadi supaya disyukuri. Jadi teman-teman itu masa romantis, kalau sudah punya anak 2, 3, 4, apalagi 14, itu sudah neo romantis, sudah idealis. Supaya anaknya pintar bagaimana caranya dipondokkan dan sebagainya. Kalau sudah tua, sudah pensiun, sudah tua seperti saya ini, sudah masa neo romantis, sudah rukun sekali, gandengan terus untuk tutunan. Karena apa? Karena sudah fisiknya sudah kuat. Untuk itulah saya pernah ke masjid, jatuh di jalan situ, kena ngandung kerikil, itu jatuh sehingga ditulungi sama anak pondok. Ini pernah juga. Untuk itulah saya pelan-pelan, maka saya selalu 5 waktu jaga, kurang 10 menit, 15 menit saya ke masjid untuk tahiyatul masjid, untuk wiridan dulu, baru sholat jamaah. Demikian pada anak saya sekalian, saya sebagai tua mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Sebab saya bilang berarti amalnya baik terus. Banyak saya juga punya dosa, punya kesalahan. Semua anak turun Adam punya kesalahan, punya dosa. Untuk itulah supaya kita istighfar terus, mohon kepada Allah, dan dosa kita insya Allah diampuni karena kita tobat dengan sesungguhnya. Untuk itulah ini baru sebagian anak cucu saya, belum semua ada semua. Namun demikian, ini juga sudah lagi anak saya Taufikul Rahman, istrinya juga sudah 9 bulan
hamil, insya Allah kita doakan mudah-mudahan diberi keselamatan, kemudahan, dan diberi anak soleh yang salihah. Kemudian seterusnya terus bergilir semuanya nanti supaya berusaha supaya punya anak yang soleh dan salihah. Untuk itu Amalia sebagai anak yang paling kecil, anak nomor 14, ini juga waktu lahir baru 6 bulan, jadi seperti gendul, kecil sekali. Jadi saya leleti madu, saya pelan-pelan ya kita doakan terus. Nyatanya sekarang malah besar, ya, seperti bang kecil. Dulu itu hanya sakit berat, kecil sekali 6 bulan. Sekarang alhamdulillah sudah selalu saya pikirkan ada dokter laser di TV itu, anak saya dapat sertifikasi diberikan dan sebagainya. Ini juga saya bersyukur, mudah-mudahan oleh Allah diberi pahala yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Saya kira sekian aja pada ini, nanti supaya keluarga Bani Safawi, Bani Sajadi, Bani Uriman, Bani Yusra diberitahu, syukur bisa mengikuti pengajian-pengajian walaupun sedikit, tapi insya Allah manfaatnya besar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.